Hamas terus kirim rudal serang Israel. Kelompok Hamas di jalur Gaza, Palestina terus meluncurkan serangan roket ke arah Israel pada Senin kemarin. Dari rekaman video yang diperoleh Associated Press Selasa, serangan roket dari jalur Gaza ke arah Israel dilakukan pada malam hari. Roket dari jalur Gaza itu mengarah ke kawasan selatan Israel karena Israel mengklaim berhasil menangkis sebagian besar serangan roket dari Hamas atau kelompok milisi lain di jalur Gaza Jihad Islam. Menurut Israel, sampai saat ini ada lebih dari 3.200 roket yang ditembakkan dari jalur Gaza. Israel kemudian membalas serangan roket itu dengan membombardir jalur Gaza melalui serangan udara. Serangan udara Israel ke jalur Gaza kemarin menghantam 9 rumah petinggi Hamas, menghancurkan gedung Kementerian Agama Hamas tinggi 5 tingkat, dan mengubur terowongan sepanjang 15 km yang diduga dibangun oleh anggota sayap militer Hamas Brigade Izzuddin Al-Qassam. Sampai saat ini tercatat ada 212 penduduk jalur Gaza Palestina meninggal akibat serangan Israel. Dari jumlah korban meninggal itu, 61 orang adalah anak-anak dan 36 orang merupakan perempuan. Kemudian korban luka-luka saat ini mencapai lebih dari 1.400 orang. Sementara itu, korban jiwa di pihak Israel dalam peristiwa saling serang dengan Hamas mencapai 10 orang. Di antaranya adalah seorang perawat asal India, seorang anak berusia 5 tahun, dan seorang tentara. Peperangan antara Israel dan Hamas meletus pada 10 Mei, beberapa hari sebelum Idul Fitri. Alasan Hamas menggelar serangan roket adalah membalas sikap aparat keamanan Israel yang menghalangi dan menyerang warga Palestina yang tengah beribadah di kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Selain itu, mereka juga membalas sikap pemukim ilegal Israel yang hendak mengusir para penduduk Palestina yang menetap di kawasan Sheikh Jarrah sebelah timur Yerusalem. Sedangkan Israel menyatakan membalas serangan Hamas dan berupaya melindungi penduduknya dari aksi teroris. Setiap kali konflik Israel-Palestina memanas, roket-roket tipe Katyusha berterbangan dari Lebanon Selatan. Ini seperti yang terjadi pada Kamis dini hari. Saat 34 roket Katyusha itu melesat dari 4 yang sampai ke tanah di wilayah Israel. Karena roket-roket ini pula Israel memiliki sistem pertahanan udara yang dikenal sebagai Iron Dome. Jenis roket Katyusha terkenal untuk multi peluncurannya yang tersusun rapat dalam sebuah rak baja besar. Diintegrasikan pada truk multifungsi, Katyusha telah digunakan sejak era Perang Dunia ke-1. Memiliki desain awal sebagai alternatif artileri yang murah, peluncur Katyusha bisa menembakkan berturut-turut hingga 4 lusi roket dengan jangkauan lebih dari 6 mil atau 9 km. Uji pra-perang menunjukkan hanya 4 truk yang dibutuhkan untuk melepaskan kekuatan menembak setara 75 meriam di target seluas 1,5 mil persegi di darat dalam kurang dari semenit. Meski tak seakurat meriam howitzer, konsentrasi banyak Katyusha bisa menghujani area yang luas dengan banyak roket berdaya ledak tinggi. Mobilitas tinggi juga memungkinkannya menerapkan taktik shoot and scoot. Karena dinilai sangat berguna sepanjang 1941 sampai 1945 saja, pabrik senjata di Uni Soviet telah memproduksi 10.000 peluncur roket legendaris ini. Uniknya, Katyusha pertama kali didesain untuk dilepaskan dari pesawat tempur, bukan platform dari darat. Dibangun berlandaskan kesuksesan awal dari roket udara ke udara. Di Perang Dunia ke-1, Biro Riset Moskow mengembangkan RS-132 Rocket Shield, pesawat dengan sirip stabilisator pada 1931. Baru 7 tahun kemudian, proyektil aerial yang sama dimodifikasi untuk angkatan darat dalam desain M13 dari titik ini. Katyusha kemudian berkembang dan melegenda. Berikut ini fakta lainnya tentang roket Katyusha. Kecil tapi bertenaga. Roket berukuran panjang 1,5 meter dan berat 42 kg. Keseluruhan struktur didesain untuk diintegrasikan pada truk multifungsi. Kendaraan peluncuran ini dikenal sebagai BM-13. Uji pra-perang menunjukkan hanya 4 truk yang dibutuhkan untuk melepaskan kekuatan menembak setara 75 meriam ke target 1,5 mil persegi di darat dalam kurang dari semenit.